Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masuk ke tutorial WordPress bagian keempat ya. Kalau kemarin kan kita sudah sampai merubah template. Ya, kalau sudah sampai seperti itu ya, selanjutnya adalah memperbanyak artikel-artikel yang tulisan-tulisan sendiri ya. Ingat ya, jangan sampai menjiplak ya. Kalau referensi boleh, artinya kita menonton atau melihat artikel orang lain, kemudian kita memberikan artikel yang sama tapi dengan cara kita sendiri gitu. Jadi kita punya ciri khas sendiri gitu. Jadi jangan 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 disamakan karena akan kalah telak kalau misalkan disamakan gitu. Ya, kita bikin versi kita sendiri ya, simple, sederhana, nggak apa-apa. Terkesan receh juga nggak apa-apa, tetapi ya itu versi kita gitu. Orang akan suka dengan sendirinya kalau memang suka dengan gaya kita, kalau nggak suka ya juga jangan dipaksa gitu. Yang penting kan kita sudah berusaha gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba menambahkan ya widget. Widget itu apa namanya, kayak semacam plugin atau fasilitas yang diberikan oleh YouTube, oleh WordPress untuk mempercantik apa namanya, tampilan gitu. Jadi yang bukan artikel. Contoh yang akan saya coba ajarkan sekarang adalah bagaimana cara memasang hit start. Hit start itu kayak eh, apa namanya, laporan pengunjung gitu. Jadi bisa memperlihatkan kepada kita siapa sih yang mengunjungi web kita hari ini, atau bukan siapa ya, tapi berapa sih yang mengunjungi kita web kita hari ini, kemudian total pengunjungnya sampai sekarang berapa, kemudian berapa yang mengunjungi halaman-halaman yang ada di web kita hari ini, dan berapa total halaman yang dikunjungi sampai saat ini gitu. Kemudian kita juga bisa menambahkan apa namanya, widget berupa RSS atau eh, apa namanya, list berita yang memang dibukakan oleh beberapa eh, website berita ya, RSS News gitu. Nah, baik, sekarang kita akan coba mulai. Berarti kita buka lagi tampilan yang kemarin ya, ini blog pribadiku nih. Nah, kita akan coba tambahkan di sebelah kanan nih, di sebelah kanan paling atas ya, apa paling bawah deh sebelum meta nih. Sebenarnya nggak penting juga nih, kayak post terbaru, komentar terbaru, ini bisa kita hilangin nih. Arsip, ini meta nih kita hilangin, kita ganti dengan hit start ya, kayak ini nih, kayak di dpnsa.com. Saya taruh di bawah sini hit start, bentuknya samain aja kayak gini. Caranya gimana? Berarti kita kunjungi dulu nih hitstart.com nih. Hit start, hit start tuh, www.hitstart.com. Hit start counter, jadi counter the free web stats and start counter. Nanti kita akan diarahkan ke halaman Hitstat. Nanti kita pilih yang kayak gini aja nih. Apa banyak pilihannya gitu. Jadi bukan cuma kayak gitu. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke berandanya lagi, backendnya lagi. Sekarang masuk ke sesuaikan. Kita ke dashboard dulu. Kemudian pilih tampilan sesuaikan. Nah, di sini ada widget nih. Pilih widget. Tuh. Nah, di widget itu nanti ada main sidebar. Main sidebar itu yang ini, yang di sebelah kanan nih. Ini namanya main sidebar. Side itu samping, bar itu bar. Jadi bar samping. Nah, kemudian ada off canvas. Off canvas itu di tengah kalau nggak salah ya. Terus ada footer first section. Nah, footer first section itu yang ini. Sebelah sini nih, kalau di dpvdasa.net yang ini nih, .com yang ini. Ini namanya first section. Footer first section. Ini footer second section. Ini footer third section. Ini saya nembak ke CNN News. Ini ngambil dari kategori, ini nembak ke Suara News gitu. Kita samain aja. Yang penting tahu caranya ya. Oke, sekarang kita balik ke backend kita, pilih main sidebar. Tuh.
Ini bisa dihapus-hapusin nih, nggak mau nih. Misalkan nih yang meta nih saya hapus nih. Saya singkirkan. Tuh, nanti hilang di sini, metanya udah nggak ada tuh. Terus kayaknya komentar terbaru nggak usah deh, hapus saja. Komentar terbaru singkirkan. Tuh, nanti hilang tuh. Jadi tinggal post-post terbaru, arsip, sama kategori gitu. Arsip mah nggak usah dah. Kan udah kelihatan di kategori. Singkirkan saja. Tuh. Jadi cuma ada cari, kemudian post terbaru sama kategori. Nah, misalkan saya mau masang foto nih di sini nih. Ya berarti kita cari di sini. Tambahkan widget. Kemudian pilih gambar. Tuh, saya masang foto. Nah, tambah gambar. Nah, di sini kan belum ada nih. Jadi tetap harus upload, unggah berkas. Pilih berkas. Nah, saya cari gambar. Kemudian buat blok BPF. Ini ada nggak? Gambar apa aja sih? Coba ada di mana ya, sebentar. Di data saya masuk ini misalkan. Tuh, tambahkan widget. Tuh, nanti di sini muncul tuh. Ini ukurannya bisa digedein nggak ya? Ini hapus aja deh. Ganti gambar. Gambarnya gedean. Ini yang full ukurannya. Nah, ini full. Tuh. Kalau sudah, tambahkan widget lagi. Nah, ini selesai. Tuh. Berarti di bawah sini tambahkan widget. Nah, sekarang saya mau nambahin itu, apa namanya, hit start kayak gini nih. Tuh. Hit start. Berarti sini saya tambahin. Tuh. Tapi pilihnya adalah HTML khusus. Ingat ya, pilihnya adalah HTML khusus. Ini berupa kode HTML arbiter tuh. Nah, ini ntar kita taruh codingannya di sini. Nah, caranya gimana? Masuk ke hitstart.com tuh. Login hitstart.com. Loginnya pakai, sekarang mah nggak usah daftar-daftaran, tinggal login pakai email saja. Makanya kan setiap kita pasti punya email utama tuh untuk apa namanya, proses segala macam buat single sign on ya. Jadi email kita, email Google ya biasanya ya, itu bisa digunakan sebagai single sign on ke website manapun gitu. Nah, nanti kalau udah login, masuk ke control panel. Tuh. Di sini saya udah masukin tuh semua tuh. Saya misalkan mau ngambil yang dari ferdiansa.com nih, saya klik nih. Nah, ini di sini nanti ada counter code. Counter code. Saya di sini sudah punya satu counter code, diklik. Tuh, nanti tampilan kayak gini. Nah, ini yang di copy ini. Tuh, saya copy. Gitu. Nah, bagi yang belum tahu caranya, kita ulangi buat hit startnya. Jadi, ini misalkan saya logout dulu. Saya logout, hit startnya. Cara membuat hit start dulu berarti ya. Agak lama nih. Tapi untuk yang ini kan kita udah copy nih, kita langsung masukinnya dulu. Sambil nanti kita bahas tentang bagaimana cara membuat histapnya. Tuh, copy di bagian sini tuh, di paste di bagian sini. Nanti muncul tuh di sini tuh. Oh, tapi kurang ke samping ya, kurang ke tengah ya, agaknya ke samping. Nah, tambahkan tuh, tembak di sini pakai perintah center. Tuh. Yang namanya center dia berupa kontainer. Jadi ada center pembuka, ada center penutup. Tuh. Itu center pembukanya. Kemudian ini center penutupnya. Dia ada garis miringnya tuh. Nah, jadi dia di tengah sekarang. Kalau udah, diterbitkan.
Coba kita lihat di sini. Udah muncul belum? Tuh, muncul. Sedikit-sedikit, asal rajin, tekun, nanti blognya akan bagus dengan sendirinya gitu. Jadi nggak harus materi-materi tentang apa namanya, ilmu pengetahuan apa segala macem. Kayak ini misalkan saya punya rapat apa segala macam masukin, tapi dibuat per kategori gitu. Jadi jangan jangan berantakan, jangan acak-acakan masing-masing kategori gitu. Jadi ntar kita enak kalau udah banyak tuh tinggal nempatin, oh di sini buat ini, oh di sini buat ini, oh di sini buat ini gitu. Jadi kita punya rak khusus yang isinya tentang buku-buku yang berhubungan dengan, oh ini rak untuk ekonomi, oh ini rak untuk ilmu pengetahuan alam, oh ini rak untuk komputer, ah ini rak untuk agama gitu. Jadinya ini ibaratnya kayak perpustakaan, cuma dia dipisahkan oleh rak-rak gitu. Nah, sudah jadi nih. Nah, sekarang kita tambahin lagi di sini nih RSS-nya, tapi kita bahas dulu hitstat-nya ya. Nih, hitstat gini tuh. Loginnya tuh. Ya kalau misalkan belum punya masih daftar dulu sih berarti, register tuh. Di sini nih, register your website misalkan. Saya punya website baru, misalkan saya tambahin apa ya yang belum ada ya. Semuanya udah saya masukin sih sebenarnya. Tapi di sini daftarnya ya, misalkan. Ntar kalau saya dapat punya orang marah-marah lagi. Gitu. Tapi login saja, setelah daftar login, kemudian ya nanti eh, setelah masuk ke dalamnya, tuh nanti akan diarahkan ke sini, tambah kontrol panelnya, add a website tuh nanti di sini ada add website, tuh. Tinggal masukin alamat websitenya apa yang mau kita masukin, misalkan budi.com, misalkan iwan.com, wati.com, kayak gitu misalkan. Nanti dia secara otomatis tuh langsung nge-record tuh siapa saja yang mengunjungi. Nanti kalau udah di apa, ada judulnya, ada country-nya, time zone-nya segala macem, terus continue. Nanti selesainya sini. Kita bisa ambil kodenya tadi. Kayak ini misalkan dari kadiatsa.com dapat di sini counternya. Pilihnya counter code. Tuh, ini laporannya nih. Untuk kadiatsa.com, counter code-nya di sini. Nah, terus kalau mau nambah baru ini, tambah counter baru. Tuh banyak pilihannya tuh counternya. Ya misalkan saya mau ganti ya, yang 3 line misalkan, atau 4 line lah. Sama sih kayak gini, cuma beda. Oh, saya mau ganti enakan yang mana? Enakan yang kayak gini nih, bagus nih misalkan. Ya udah klik tuh. Klik. Nah, di sini ada pilihannya mau ditampilin apa aja kan 4 baris tuh, berarti total visitor, kemudian page view today, kemudian total page view. Nah, 5 nih bisa, tapi kalau 5 ntar diganti-ganti tuh. Pusing ntar ngeliatnya. 4 saja. Tuh, nah, kalau sudah di save, nanti dapat tuh counternya tuh. Nah, kita lihat yang ini. Tuh. Kodenya kayak gini. Ini yang tadi kita kopikan. Tuh, misalkan saya copy, lalu saya ganti kodenya. Jangan pakai yang ini. Tidak menggunakan yang ini ya. Saya ganti nih. Bosan pakai yang itu, pakai yang ini aja misalkan. Kan sama juga arahnya ke sana-sana juga, ke devivediansa.com, di paste, lalu diterbitkan. Tuh, hasilnya ntar berubah di sini tuh. Tampilannya beda. Nah, kalau misalkan mau nambahin, ini sudah ya tadi ya. Berarti saya mau nambahin ini nih, RSS nih di bawah nih. Tuh, ada CNN News. CNN News berarti dia adanya di sini, di footer first section. Nah, tambahkan widget. Lalu pilihnya ini RSS tuh. Sekarang kita cari RSS. RSS itu apa sih? RSS adalah really simple syndication atau read site summary. Tapi yang betul dari RSS. Jadi ini semacam kayak apa, list berita yang sedikit gitu, yang simple,
yang dibuka sama suatu web tertentu API-nya supaya bisa digunakan di website orang lain gitu. Jadi API kenanya gitu. Nah, sekarang saya mau cari RSS-nya CNN Indonesia gitu. RSS CNN Indonesia. Tuh, kita ambil ini deh, top story deh. Cara ngambilnya gimana sebentar. Ini apa ini? Oh, nggak ada alamat RSS harusnya. Bentar. Ini ambil yang punya Antara deh, punya Antara News. Nah, ini dia. Antara News terkini. Ini kita copy RSS-nya. Copy, lalu taruh di sini. Nah, di sini namanya News Antara. Dulu sih Detik dibuka ya, sekarang ditutup. Tampilannya banyak-banyak, 5 aja ntar panjangan. Tampilkan objek konten, penulis, sama tanggal. Coba terbitkan. Nah, kita lihat nih. Kita refresh. Tuh, muncul tuh. Oh, berarti kontennya jangan deh, kebanyakan. Kontennya nggak usah. Coba terbitkan, cuma judulnya aja. Biar nggak terlalu panjang kayak gini. Tuh, ya kan? Terus, saya mau nampilin lagi apa nih? RSS siapa nih? Ya udah, contohnya RSS semua deh. Misalkan, ini kan news terkini. Yang ini top news. Tambahkan di sini. Tambahkan widget, lalu RSS lagi, terus kasih keterangan di sini alamatnya. Di sini top news sama tadi 5. Kemudian tampilkan penulis, tampilkan tanggal, terbitkan, terus sepak bola. Wah, ini bagus. Tambahkan lagi widget RSS ini sepak bola. Terbitkan. Nah, jadinya kayak gini web kita nanti. Ya, minimal udah ada beritanya dulu yang orang bisa baca gitu. Ini agak lama nih, karena dia ngambil RSS orang, jadinya tuh. Wah, yang 2 tadi. Oh, salah. Salah penempatan. Salah. Ini kita copy dulu. Ini yang sepak bolanya kita singkirkan dulu. Top newsnya juga kita singkirkan dulu. Itu punyanya si first session footer. Ini punya yang second, yang kedua. Itu tadi jadiin 1. Ini kita ganti aja, ini jadi sepak bola yang tengah. Kemudian sepak bola. Isinya 5, banyak-banyak. Tampilkan penulis, tampilkan tanggal objek, terbitkan. Terus yang ketiga, footer third section, tambahkan. Kemudian RSS, ambil yang top news tadi. Top news. Tampilkannya 5. Tampilkan penulis, tanggal objek. Terbitkan. Nah, kita cek. Harusnya ke samping, bukan ke bawah. Tuh, dia agak lama tuh loadingnya tuh. Manggil karena pakai tuh. Jadi kayak gini kan. Bagus kan? Tuh. Tinggal dilengkap-lengkapin tuh. Nah, itu tadi cara
menambahkan widget untuk menu samping sama menu bawah atau footer ya. Baik, sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.